Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Nurse Dudela Disnani Firman Yasin, Eskep Mkep. Saya dosen tetap program studi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana dengan kode PWT 513, rumpun mata kuliah Ilmu Keperawatan Klinik dengan bobot 2 SKS dan pada semester 5. Di sini mahasiswa pada capaian pembelajaran, mahasiswa menguasai konsep dan prinsip kegawat daruratan dan manajemen bencana dengan kode CPP 11. Yang kedua, mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis CP.KK.02. Yang ketiga, mampu melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar dan trauma pada situasi gawat darurat dan manajemen bencana dengan kode CP.KK.03. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku, dan dengan menganalisa data dengan kode CP.KU.01. Yang keempat, mahasiswa menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur dengan kode CP.KU.02. Pada capaian pembelajaran mata kuliah, di sini terdapat 6 capaian pembelajaran mata kuliah. Dengan CPMK yang pertama, yaitu mampu menguasai konsep keperawatan gawat darurat. CPMK 2, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan gawat darurat. CPMK 3, mampu menguasai konsep prinsip bencana dan kejadian luar biasa. CPMK 4, mampu menguasai prosedur tindakan kegawat daruratan. CPMK 5, mampu menguasai prosedur tindakan bencana. CPMK 6, mampu menerapkan asuhan keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. Deskripsi singkat mata kuliah yang diampuh, yaitu mata kuliah ini menguraikan tentang konsep kegawat daruratan, penata laksanaan pasien gawat darurat, mencakup bantuan hidup dasar (basic life support) dan bantuan hidup lanjut (advanced life support). Juga akan dibahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan berbagai kegawatan yang lazim, mencakup semua sistem tubuh dan kegawatan di komunitas, yaitu disaster nursing, dan praktika dirancang dalam pembelajaran untuk menyelesaikan capaian pembelajaran. Bahan kajian materi pembelajaran pada mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. Yang pertama, perspektif keperawatan gawat darurat. Yang kedua, konsep dan prinsip gawat darurat. Yang ketiga, sistem pelayanan gawat darurat. Yang keempat, sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau biasa yang disebut dengan SPGDT. Yang kelima, konsep dan prinsip pelaksanaan bantuan hidup dasar. Yang keenam, konsep asuhan keperawatan gawat darurat. Yang ketujuh, prinsip utama pertolongan korban gawat darurat. Yang kedelapan, penilaian korban atau triase. Yang kesembilan, konsep prinsip bencana dan kejadian luar biasa. Yang kesepuluh, manajemen bencana.
Yang ke-11, pemeriksaan fisik pada kondisi kegawat daruratan. Yang ke-12, prosedur triase. Yang ke-13, prosedur tindakan kegawat daruratan. Yang ke-14, prosedur tindakan bencana. Selanjutnya, bentuk pembelajaran kita menggunakan metode pembelajaran secara blended learning, yaitu secara luring dan daring. Nah, untuk luring kita menggunakan pada pertemuan yaitu tatap muka atau kuliah, kemudian diskusi kelompok, dan secara daring kita menggunakan LMS poltekkes.pangkalpinang.ac.id untuk tugas individu, pemberian RPS, PowerPoint, dan diskusi serta tanya jawab secara daring. Terkait dengan karakteristik pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, scientific, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Bobot penilaian yang kita gunakan, yang pertama UTS yaitu sebesar 30%, UAS sebesar 30%, tugas sebesar 10%, serta praktikum sebesar 20%. Penilaian mahasiswa kita lakukan secara objektif dengan menggunakan rubrik penilaian holistik, yaitu dengan mempertahankan prinsip penilaian prinsip edukatif, di mana prinsip penilaian ini memotivasi agar mahasiswa mampu memperbaiki perencanaan dan belajar, dan capaian pembelajaran lulusan self-evaluasi. Yang kedua, prinsip otentik, yaitu penilaian berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Contohnya seperti tanya jawab, kuis, pretest, post-test. Yang ketiga, prinsip objektif, yaitu penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa, serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Yang keempat, prinsip akuntabel, yaitu penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal perkuliahan dan dipahami oleh mahasiswa, serta diberikan kontrak dan kisi-kisi ujian. Yang kelima, prinsip transparan. Artinya di sini penilaian dan prosedur yang hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, serta proses input nilai di Siakat atau LMS yang lain dapat diakses oleh mahasiswa. Hal ini tertuang pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Siang. Hari ini kita akan belajar tentang triase, ya. Nah, sebelum kita belajar tentang triase, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, gimana kabar adik-adik hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Oke, kita melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bantuan hidup dasar ya, atau biasanya kita belajar tentang RJP. Sekarang kita akan belajar tentang yang namanya triase ya. Triase. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu triase? Ada? Ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu? Silakan, nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa, silakan. Triase adalah memilah pasien sesuai dengan kondisi pasien, Bu. Oke, bagus ya. Tadi benar ya, kata Istiana, triase itu adalah memilah. Ya, mungkin Istiana sudah membaca ya sebelumnya ya. Baguslah kalau gitu ya. Nah, sekarang lanjut aja ya. Triase. Nanti presentasi saya hari ini akan membahas tentang apa itu triase.
sistem klasifikasi triase, kemudian teknik stabilisasi pasien, serta nanti akan membahas tentang bagaimana triase pada kondisi bencana, ya. Nah, di sini ini adalah definisi dari triase. Triase itu bisa kita gunakan pada saat kondisi bencana alam yang pertama, dan yang kedua bisa kita gunakan pada saat di rumah sakit. Artinya pada intrahospital ataupun di prehospital, ya. Nah, di sini kalau kita bicara tentang triase, ternyata di sini triase adalah proses sistemik untuk menentukan prioritas penanganan medis berdasarkan tingkat keparahan cedera atau penyakit dengan tujuan memaksimalkan jumlah korban yang dapat diselamatkan. Ya, ini adalah sistem berdasarkan warna. Ya, kalau kita bagi pada triase, ya, itu ada warna merah, warna kuning, warna hijau, warna hitam. Merah artinya dia adalah kondisi gawat darurat. Kemudian kuning ini adalah kondisi dia gawat tapi tidak darurat. Oke, bagus. Dan hijau ini adalah kondisi tidak gawat, tidak darurat. Kalau hitam dia kondisi pasien meninggal. Oke, paham sampai sini? Nah, kita bagi pertama merah. Kondisi pasien apa yang bisa kita kategorikan dalam keadaan atau kondisinya dia dengan label merah? Yang pertama, kondisinya adalah mengancam jiwa, butuh segera tindakan. Ya enggak? Biasanya ini adalah kondisi-kondisi pasien dengan masalah airway, jalan nafas. Kemudian ada perdarahan hebat, gangguan nafas akut, shock dan trauma kepala berat. Ya, waktu pertolongannya berapa lama? Kurang dari 1 jam. Ya, kemudian kita beralih ke warna kuning. Dia gawat tapi dia tidak darurat. Nah, di sini kondisinya apa? Kondisinya dia serius tapi dia masih stabil. Oke, paham? Nah, di sini pasiennya bisa menunggu. Contohnya apa? Patah tulang tertutup. Artinya dia tidak ada perdarahan. Ya enggak? Kemudian yang kedua, ada luka bakar sedang. Ya kan? Luka bakar sedang itu masuk grade berapa? Grade 3. Ya. Kemudian ada cedera mata, delirium sedang dan waktunya 1-4 jam. Nah, sedangkan kategori hijau artinya dia tidak gawat, tidak darurat, ya. Artinya dia ringan, pasiennya bisa jalan, ya. Kemudian apalagi bisa menunggu. Contohnya apa? Contohnya pasiennya dia terkena luka gores, ya. Kemudian dia memar, ya, kesleo, ya. Kesleo kan masih bisa jalan, ya, ya nggak? Nah, kalau kita pikirkan dia kesleo bisa jalan. Kemudian dia anxiety ringan, artinya apa? Dia cemas, tapi cemas masih dalam kategori ringan. Waktunya berapa? Lebih dari 4 jam, ya. Kemudian pada kategori hitam ini adalah kondisi pasiennya dia meninggal dunia. Oke? Oke, dari sini ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan, Naila. Ibu, apa perbedaannya pada triase ketika terjadi kegawat daruratan pada pasien dengan gangguan jalan napas dengan pasien yang mengalami perdarahan aktif? Oke, terima kasih Naila, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Ini untuk semuanya juga ya. Jadi apa perbedaannya jika ditemukan 2 pasien tadi ya, Nay ya? 2 pasien yang sama-sama dia mengalami masalah dan dia dikategorikan dalam kategori merah. Ya, manakah yang diselamatkan terlebih dahulu gitu ya? Nah ya. Nah, jadi kita lihat terlebih dahulu di sini.
di antara kedua pasien tersebut, manakah pasien yang mengalami masalah pernafasan? Lebih utama yang kita selamatkan adalah masalah jalan nafasnya, breathingnya. RR-nya normal nggak? Atau RR-nya lebih dari 30 detik dibandingkan pasien yang kedua. Kalau pasien yang kedua dia misalnya ada perdarahan, luka terbuka ya, fraktur, tapi luka terbukanya misalnya pada bagian tangan, ya nggak? Kita lihat perdarahannya aktif atau enggak. Yang kita dahulukan yang mana? Kondisi yang mengancam nyawa itu adalah kondisi pada masalah jalan nafas. Jadi ketika kalian nanti ingin mengkategorikan pasien ya dalam kondisi gawat darurat, mana yang lebih diprioritaskan? Yang lebih diprioritaskan itu adalah pasien yang mengalami masalah pada jalan nafas. Oke, Naila? Paham? Oke, paham. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Sudah cukup? Sudah? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, sekarang Ibu akan membentuk kalian ya. Silakan kalian dibagi menjadi 4 kelompok yang telah kita bagi sebelumnya ya. Kita akan mendiskusikan kasus terkait dengan triase. Ya. Di sini ada kasusnya ada 8. Silakan nanti kalian kategorikan. Apakah dia masuk triase kategori kuning, kategori merah, dan kategori hijau atau hitam. Nah, silakan. Ya, oke, silakan mulai duduknya per kelompok ya. Silakan membentuk lingkaran dan kalian diskusikan. Oke, sudah berdiskusi? Sudah. Oke, dari kelompok 1 silahkan. Ada yang bersedia mempresentasikan apa hasil dari diskusinya? Seorang pria berusia 25 tahun ditemukan tergeletak setelah terjadi ledakan di pabrik. Ia tampak tidak sadar, nafasnya 10 kali per menit dan denyut nadinya tidak teraba di radial, namun teraba di karotis. Dan ada luka terbuka besar di kaki dengan perdarahan hebat. Saat dilakukan rangsangan nyeri tidak ada respon. Apa kategori triase korban ini? Berdasarkan metode START. Merah, Bu. Merah. Ya. Kenapa jawabannya merah, Tom? Dikarenakan ada sumbatan di pernapasan dan Oke. tidak terabanya nadi radial sama ada pendarahan hebat dan tidak ada respon saat dipanggil. Oke, tidak ada respon saat dipanggil. Yang lainnya? Sama jawabannya dengan Tommy? Sama. Jawabannya apa? Merah. Oke, bagus, merah. Yang kedua, Tommy silakan dibacakan, Tom. Kasus yang kedua yaitu korban gempa ditemukan berjalan kaki menuju posko, bantuan dengan luka lecet pada lengan dan mengeluh nyeri ringan pada pergelangan kaki. Tidak ditemukan tanda-tanda fraktur atau pendarahan hebat. Kategori yang masuk yaitu hijau. Hijau. Oke, alasannya apa, Tom? Karena tidak ada yang bisa membahayakan pasien dan pasien pun bisa berjalan. Oke, good job. Ya. Ada yang berbeda pertanyaannya? Nggak ada. Oke, lanjut kelompok 2. Silakan, kasus ketiga. Silakan berdiri. Siapa yang mau mempresentasikan? Tommy. Olin. Oh, maaf, Olin. Kasus ketiga, seorang wanita 35 tahun ditemukan dengan luka robek di kepala. Saat pemeriksaan napas 34 kali per menit, nadi 130 kali per menit, dan bisa dari bicara hanya mengeluh pusing, tapi masih bisa menjawab luka. Mengalami pendarahan aktif. Apa kategori yang tepat? Merah. Jawabannya, oke. Merah. Kenapa memilih merah? Karena pernapasan normal dan saat dia bicara masih merespon. Sama napas lebih dari normal. Berapa toh? Berapa Lin? 34 kali per menit. 34 kali per menit. Dan Nadi? Nanti 130 kali per Oke, menit. bagus. Next, kasus yang keempat kategori apa? Kasus keempat, seorang pria berusia 60 tahun pasca kebakaran ditemukan dengan luka bakar derajat 3 pada 40% tubuhnya. Ia masih sadar tapi mengeluh nyeri hebat. Tanda vital dalam batas normal. Kategori tabletnya adalah
B. Kuning. Oke, kenapa memilih kuning? Olin. Karena tanda vital masih normal Oke, kemudian? dan derajat lukanya masih derajat 3. Oke. Ada yang berbeda? Dari Olin sama? Sama enggak? Atau ada yang berbeda? Sama. Ya, kalau dari metode START ya, luka bakar derajat 3 itu dia masuk kategori sedang. Ya. Luka bakar derajat 3. Derajat 3 berarti masuk kategori sedang. Nah, kalau sedang berarti dia masuk kategori kuning. Ya, artinya dia masih gawat tetapi tidak darurat. Oke, terima kasih Olin, tepuk tangan buat Olin. Oke, silakan didiskusikan terkait dengan triase pada korban bencana alam. Ini ada merah, ya, kuning, harusnya kuning di situ ya. Merah, kuning, hijau dan hitam. Nah, silakan kategorikan, ya. Beliau-beliau ini masuk kemana, ya? Korbannya dia masuk korban bencana alam triase warna apa? Oke, silakan berbagi, ya. Kasusnya seperti yang saya sudah sharekan, ya. Oke, silakan. Ini kondisi pasien yang dia meninggal ya. Ada enggak pasien yang meninggal? Cedera biasa deh kayaknya. Cedera biasa ya. Oke. Ini sesak. Sesak Di kuning. sesak di mana tadi? Di kuning. Ada masalah jalan nafas enggak? Tidak. Sesak. Oke. Bukan ini. Lansia. Oke ya. Nah, dari hasil situ ya, yang mengalami masalah perdarahan dan masalah jalan nafas ada berapa? Ada 6, Bu. Oke, 6. Yang ada di kategori kuning ada berapa korbannya? 14. Berapa? 14. Oke, yang di hijau? 10. Yang di hitam? 1. Artinya memang ya, dari kategori merah dia mengalami masalah pernafasan ya. Kemudian yang kuning ya, dia masih dalam kategori apa tadi kalau kuning? Gawat tapi tidak Gawat tapi tidak darurat dengan kategori sedang, jalan nafasnya masih bebas. Oke, dan hijau gawat tidak darurat, serta hitam dia posisinya dia meninggal. Oke, paham? Oke, terima kasih. Nah, dari sini mungkin sebelum kita akhiri pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan nanti kalian mengerjakan tugas individu ya, masing-masing mencari jurnal ya, jurnal internasional terkait dengan triase ya. Triase dengan minimal rujukan 5 tahun terakhir dan silakan diupload melalui Simbal. Oke, terima kasih semuanya. Semoga hari ini selalu sehat ceria ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri ya pada pertemuan triase hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke. Makasih ya. Demikian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana pada program studi keperawatan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, dan video ini ditujukan sebagai bagian dari penyusunan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen atau SERDOS gelombang 1 tahun 2025
yang diselenggarakan oleh Kemdikti Saintek. Semoga dapat menjadi pertimbangan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.